Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabila, NIM 0493555154, Program Studi Sistem Informasi UPPJJ Purwokerto. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, praktikum jaringan komputer. Di sini kita langsung aja coba untuk lihat tugas 2. Ini kita diminta untuk mempraktikkan sekitar ada 20 perintah dengan panduan pada tugas 2. Mulai untuk yang pertama ada CD. Perintah ini digunakan untuk pindah-pindah direktori. Sini saya akan coba berpindah direktori pada dokumen. Kita langsung saja ke command prompt. Terus kita klik CD, dokumen, enter. Nah, di sini saya sudah berpindah pada direktori dokumen. Selanjutnya yang kedua ada CLS atau clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Kita langsung ke command prompt, tapi sebelumnya di sini saya akan memindahkan pada direktori awal yang tadi. Jadi CD untuk direktori awalnya tadi kan ada user admin, kita salin. Oke. Enter. Oke, jadi ini sudah berpindah pada direktori awal. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi CLS. Oke, jadi ini menghapus semua teks sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga ada CLS / tanda tanya. Jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Kita ke command prompt, CLS / tanda tanya, enter. Oke, ini clears the screen CLS. Oke, ini berhasil. Oke, kita lanjut yang keempat, ada dir / tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menunjukkan file bantuan perintah direktori. Dir / tanda tanya, enter. Oke, ini untuk tampilan bantuan perintah direktori. Selanjutnya saya juga akan mencoba untuk mempraktekkan dir untuk yang defaultnya. Jadi dir, enter. Jadi ini berfungsi untuk menampilkan daftar file dan direktori saat ini. Ini file dan direktori saat ini. Selanjutnya yang kelima, ipconfig. Perintah ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi internet protokol pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kita coba ke command prompt, ipconfig. Oke, ini tampilan konfigurasinya, ada Windows IP configuration, Ethernetnya yang terhubung, terus LAN-nya di sini saya tidak terhubung. Oke, yang keenam ada ipconfig/all. Perintah ini memberikan informasi yang hampir sama dengan ipconfig di atas. Namun informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Kita coba ke command prompt-nya langsung. ipconfig/all, enter. Nah, di sini menampilkan konfigurasi internet protokol. Namun, di sini ada tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address-nya. Jadi lebih rinci itu dari yang ipconfig tadi. Oke, selanjutnya yang ketujuh ada ipconfig / tanda tanya. Perintah ini menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Kita ke command prompt, langsung ke ipconfig / tanda tanya. Oke, ini menampilkan informasi tentang cara menggunakan perintah ipconfig beserta opsi yang tersedia dan diberikan contoh dari penggunaannya. Nah, di sini ada ipconfig untuk apa, ipconfig all, dan seterusnya. Yang ke-8, ipconfig release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Kita coba aja, walaupun kayaknya nanti hasilnya tidak bisa. ipconfig/release.
Oke, ini hasilnya no operation. Karena apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address-nya akan menjadi kosong. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba aja tadi. Selanjutnya yang ke-9 ada IP config /renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Kita coba ke command prompt IP config /renew, enter. Nah, jadi ini hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Selanjutnya, yang ke-10 ada IP config /display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksinya. Kita langsung ke command prompt. Kita coba untuk IP config /display DNS. Oke, ini untuk tampilannya IP config /display DNS. Ini yang sedang berjalan ada ya. Oke, kita skip aja. Selanjut, untuk yang 11 ada IP config /flush DNS. Perintah ini digunakan untuk mengkosongkan atau mereset DNS. Kita langsung ke command prompt. Kita ketik IP config /flush DNS. Oke, successfully the DNS resolve change. Selanjutnya yang 12 ada IP config register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kita coba ke command prompt IP config /register DNS. Enter. Oke, ini sudah berhasil. The request operation evaluation. Selanjutnya yang ke-13 ada ping. Perintah ini digunakan untuk menguji koneksi jaringan dengan mengirimkan paket data ke alamat tujuan tertentu. Oke, kita langsung ke command prompt untuk ping. Di sini yang pertama saya coba untuk menyalin pada IP address WiFi yang saya gunakan. Selanjutnya saya juga akan coba ping untuk Google, www.google.com. Oke, ini IP untuk Google-nya. Selanjutnya yang ke-14 ada netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang dipakai. Kita langsung aja ke command prompt netstat. Oke, yang pertama kita coba jelaskan untuk masing-masing kolomnya. Jadi untuk proto ini kolom yang menunjukkan jenis protokol yang dipakai. Di sini protokol yang dipakai adalah TCP. Selanjutnya local address. Jadi kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer dan sedang aktif melakukan koneksi. Jadi ini nomor yang sedang aktif melakukan koneksi. Selanjutnya origin address. Kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Jadi ini kolom yang terakhir ada kolom state. Jadi state ini status dari koneksi yang terjadi. 15 tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Kita langsung ke command prompt. Di sini saya akan melakukan tracet pada halaman Google. Jadi tracet www.google.com. Kita enter. Oke, dari hasil tes yang dilakukan terlihat koneksi yang digunakan cukup baik. Terlihat ada 11 hop atau loncatan untuk mencapai tujuan waktu yang menunjukkan semakin kecil adalah perpindahan yang dilakukan akan semakin cepat. Adapun pesan yang muncul seperti tanda bintang ini berarti terjadi masalah pada koneksi internet.
Selanjutnya ada nomor 16, pathing. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Sebenarnya pathing ini mempunyai sistem kerja yang mirip dengan atau gabungan antara ping dan tracer. Lanjut ke command prompt. Di sini saya akan mencoba melakukan pathing untuk halaman Google. Jadi pathing www.google.com, enter. Oke, jadi ini halaman yang muncul setelah kita melakukan pathing pada halaman Google. Oke, kita langsung lanjut ke 17. NS lookup. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Di sini saya akan mencoba melakukan NS lookup pada halaman Google. Jadi pada command prompt kita tulis NS lookup www.google.com. Ini untuk pencarian informasinya pada Google. Terus ini ada alamatnya dan lain-lain. Kita langsung lanjut ke 18, nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer. Kita langsung ke command prompt. Untuk mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan, kita lakukan fungsi nets interface IP show config. Kita enter. Oke, ini untuk hasil dari konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Oke, selanjutnya root atau router. Perintah ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Di sini saya akan melakukan penggunaan root pada root print yang berfungsi untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Oke, ini untuk hasil dari root print. Selanjutnya oke, yang 20 atau yang terakhir adalah net. Perintah ini merupakan perintah yang menyediakan berbagai fungsi untuk mengelola jaringan, termasuk konfigurasi, pengelolaan pengguna, grup, dan lainnya. Di sini saya akan melakukan penggunaan net untuk perintah net user yang berfungsi untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Jadi kita langsung ke command prompt net user. Oke, jadi ini untuk tampilan akun pengguna pada komputer. Ini administratornya Anissa Sabila dan keterangan lain. Sukses, the command complete successfully. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.